Taudusin. Jangan pernah percaya, polisi itu selalu berseragam saat bertugas. Pak Arjan, Nyonya Narti tiba-tiba saja menolak bantuan hukum dari kita. Apa? Nyonya Narti, maaf mengganggumu malam-malam begini. Aku dengar kau menolak bantuanku. Boleh aku tahu mengapa? Memang benar, kau tidak ada kewajiban untuk menggunakan jasaku. Aku pun bisa mengajukan pengunduran diri melalui pengadilan. Tapi tolong katakan, kenapa tiba-tiba kau membatalkan bantuan hukum dariku? Pikirkan baik-baik, Nyonya Narti. Jika tak ada seorang pun pengacara yang mau menggantikan Tuan Aaron, kau pasti akan dihukum wafat. Tuan Riko Nurjaman, aku kira kita tidak boleh memaksa kemauannya. Aku pergi. Tahu sesuatu Tuan Aaron, Nyonya Narti biar aku yang ngurus. Baik. Bertahun-tahun sudah aku bekerja untuk banyak pengacara, namun hanya Tuan Aaron Subaktilah pengacara yang paling aku hormati. Aku senang bekerja dengan pemuda baik hati dan serius dalam pekerjaannya. Saat berbeda dengan pengacara lain yang hanya duduk di kantor saja, menandatangani beberapa kertas dan memasrahkan tugas kepada asisten pribadinya. Tapi Tuan Aaron Subakti, dia rela berlari keluar kantor di bawah panasnya matahari, mendatangi teman-temanmu di ruang bordil. Semua itu dia lakukan demi mengumpulkan bukti, demi menolongmu Nyonya Narti. Tapi lihatlah sekarang, dia pasti merasa sangat sedih dan kecewa. Untuk menerima kasusmu ini, Tuan Aaron Subakti rela menghadapi berbagai macam tekanan. Meskipun kemungkinan menang di kasus perdana ini sangatlah kecil, tapi Tuan Aaron dengan lantangnya berkata bahwa semua ini dia lakukan demi keadilan. Di mata hukum, semua manusia itu sama dan setara. Sekarang kau menolaknya tanpa sedikit pun memberikan alasan. Apa yang akan ditulis oleh media berita terhadapnya? Aaron Subakti adalah pengacara yang tidak becus, bahkan tunasusila saja enggan mengandalkannya. Jika memang itu yang kau harapkan, maka kau sudah benar-benar menghancurkan masa depan pemuda itu. tidak. Tuan Minto, tolong aku. Aku butuh bantuan hukum dari Tuan Aaron Subakti. Tuan Aaron Subakti? Nyonya Narti berubah pikiran. Dia bilang, dia ingin sekali dibela olehmu di pengadilan. Nyonya Narti, terima kasih kau telah berubah pikiran. Tuan Aaron, maafkan aku. Sebenarnya aku... Sudah bukan waktunya membahas itu. Sekarang percayalah kepadaku. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Baik, Tuan Aaron Subakti. Selalu ingat ini baik-baik. Jangan cemas, karena pengacaramu ada di hadapanmu. Aku pergi dulu ya. Baik, Tuan Aaron Subakti. Semuanya berdiri. Hakim akan segera masuk. Semuanya boleh duduk. Kita akan memulai persidangan dari pembacaan tuduhan jaksa. Yang Mulia, atas nama hukum yang berlaku di negeri Limau, aku menuntut Nyonya Narti, wanita berusia 47 tahun, atas tuduhan pengambilan nyawa pria bernama Junta Dumadi pada 11 Mei pukul 11 malam di kawasan perumahan Bestari nomor 123. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari sisi penggugat. Petugas, tolong panggilkan Nona Asira. Namaku Asira Yamin. Aku bersumpah tidak akan bersaksi kecuali kejujuran. Aku bersedia dihukum jika terbukti berbohong. Nona Asira, apa pekerjaanmu? Aku sekretaris pribadi mendiang Tuan Junta. Sudah berapa lama? 5 tahun. Apa kau pernah bertemu dengan terdakwa? Tentu saja pernah.
Kapan dan di mana itu? 3 bulan yang lalu di kantor. Saat itu, Tuan Junta sedang tidak ada di kantor. Apa yang terdakwa lakukan? Dia menginginkan uangnya Tuan Junta. Dia marah karena tidak menemui Tuan Junta di kantor. Bahkan dia mengancam Tuan Junta dengan nada yang tinggi. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi setelah aku menelpon polisi. Baiklah, terima kasih. Yang Mulia, aku mau bertanya pada saksi penggugat. Silakan. Nona Asira, tadi kau mengaku bertemu dengan terdakwa di kantor. Benar begitu? Ya, Apa yang terdakwa lakukan di sana? mencoba memeras uangnya Tuan Junta. Bukankah itu sudah jelas? Saat itu, apakah ada Tuan Junta? Tidak ada. Tuan Junta sedang keluar negeri. Apa kau sempat bertengkar dengan terdakwa? Iya, tapi karena dia berteriak lebih dulu sambil mengancam Tuan Junta. Seandainya Tuan Junta ada di sana, apakah Tuan Junta akan memberikan uang kepada terdakwa ataukah tidak? Yang Mulia, keberatan. Saksi tidak boleh menduga-duga. Keberatan tidak diterima. Pengacara, silakan lanjutkan bagianmu. Terima kasih Yang Mulia. Mana aku tahu Tuan Junta akan memberikannya uang atau tidak. Itu dia. Kau tidak akan pernah tahu kan? Bisa jadi Tuan Junta memberikan terdakwa uang, bisa juga tidak memberikannya. Karena sebenarnya Tuan Junta memiliki hutang kepada terdakwa. Dan kita juga sama-sama tidak tahu ada urusan apa di antara terdakwa dengan Junta. Bukan begitu? Jadi biar ku tegaskan, terdakwa mendatangi Tuan Junta bukan untuk memeras uangnya, tapi untuk keperluan lain. Lebih jelasnya, nanti akan dikemukakan oleh saksi dari terdakwa. Wah, dia sangat hebat ya. Oh benar, pengacaranya kan hebat ya. Benar-benar sangat hebat dan tampan. Itu tadi sangat mengesankan. Terima kasih. Sekarang kita akan dengarkan pernyataan dari saksi penggugat yang kedua. Silahkan perkenalkan namamu dan pekerjaanmu. Aku Ratom Firmani, pemilik warung kelontong. Baik. Apa kau ingat pernah menjual tali tambang ini pada 11 Mei yang lalu? Iya, aku ingat. Jam berapa itu kira-kira? Sekitar pukul 11 malam. Kau terlihat tidak ragu sama sekali. Mengapa demikian? Karena aku terbangun dari tidur di malam itu. Siapa yang membeli tali tambang itu? Seorang wanita. Apa wanita itu seperti yang ada di dalam jeruji itu? Ya, Apa kau yakin? sangat yakin. Saksi itu nampaknya memiliki ingatan yang baik. Hati-hati saat kau bertanya kepadanya, atau kau akan memberatkan dengan arti. Baik, aku mengerti. Aku tak akan membuang-buang kesempatan sedikit pun. Tuan Ratom, apa kau pernah menjual tali tambang sebelumnya? Pernah. Apa pembelimu itu adalah seorang wanita? Iya. Aku meragukanmu. Jika saat itu kau mengaku terbangun dari tidurmu, bagaimana kau bisa begitu yakin jika pembelinya itu adalah terdakwa yang di kerangkeng itu? Itu karena aku memiliki penglihatan yang sangat tajam, setajam silet. Saat terdakwa membeli tali, apa kau melihat ada sebuah mobil tepat di belakangnya? Aku tidak yakin. Kau bilang penglihatanmu setajam silet. Para penonton harap tenang. Jika memang penglihatanmu itu tajam, seharusnya kau melihat ada sebuah mobil di belakang terdakwa. Kalau dipikir-pikir, setelah kau mengatakan itu, sepertinya memang ada mobil di belakang wanita itu. Ada atau tidak? Ada. Keberatan yang mulia. Saksi terlalu digiring. Keberatanmu diterima. Baiklah yang mulia, aku sudah cukup. Terima kasih. Yang mulia, sekarang aku ingin menghadirkan saksi yang sangat penting. Panggil dia kemari. Beritahukan kepada kami nama lengkap dan pekerjaanmu. Namaku Tumin Santoso. Usiaku 55 tahun. Aku bekerja sebagai tukang kebun di rumahnya mendiang Tuan Junta. Baik, Tuan Tumin, tolong ceritakan tentang kejadian di tanggal 11 Mei itu. Aku melihat wanita itu mencekik Tuan Junta. Iya, wanita yang ada di dalam kerangkeng itu. Tunggu dulu. Bagaimana kau melihat kejadian itu? Aku terbangun dari tidur di kamarku.
Lalu saat aku membuka pintu depan rumah, aku mendapati wanita itu mencekik Tuan Junta. Kenapa kau yakin dia mencekik? Aku melihat Tuan Junta terbaring, lehernya terikat tali, dan wanita itu, aku lihat dia memegang salah satu ujung talinya. Lalu apa yang kau lakukan? Aku segera menelpon polisi. Apakah wanita yang di kerangkeng itu pencekiknya? Iya benar, wanita itu pelakunya. Mendekatlah ke sana dan pastikan dulu dengan baik. Iya, dia orangnya. Katakan dengan lantang. Wanita inilah yang mencekik Tuan Junta menggunakan tali. Yang mulia, aku rasa aku sudah cukup. Kesaksian Tumin benar-benar menyudutkan Nyonya Narti. Tumin memang tidak berbohong. Tapi sepertinya dia menutupi kebenaran. Kebenaran yang seutuhnya. Dan tugasku sekarang, membuka kebenaran itu seutuhnya di depan pengadilan.